Baik, sebelum kita lanjutkan saya ingin kembali menghadirkan cuplikan pernyataan masing-masing cawapres yang akan berlaga di 2024. Kita simak dulu bersama berikut ini. Termasuk perubahan yang kita inginkan adalah perubahan yang terus memelihara keberhasilan-keberhasilan, termasuk kesuksesan-kesuksesan yang dibuat oleh pemerintah dari zaman ke zaman, khususnya pemerintahan di bawah kepemimpinan Pak Jokowi. Lemahnya penegakan hukum. Lemahnya penegakan hukum. Kalau di Indonesia ini penegakan hukum bisa dilakukan dengan baik dan benar, maka menurut saya meskipun angka 50% ini adalah dugaan yang sifatnya kuantitatif, taruhlah separuh gitu. Menurut saya separuh dari seluruh persoalan bangsa ini bisa selesai. Kalau persoalan utama kita, termasuk perubahan yang kita inginkan adalah perubahan yang terus memelihara. Sudah ada KIS, ada Kartu Indonesia Pintar, ada PKH, nanti saya tambahkan lagi KIS Lansia, Kartu Anak Sehat. Oke, saya ke Semmi dulu nih, Sem. Tadi pernyataannya saya agak bingung nih sama Caimin. Melakukan perubahan-perubahan, kebaikan-kebaikan, dan juga melanjutkan apa yang sudah dilakukan saat ini. Jadi sebenarnya mau berubah atau mau ngelanjutin sih sebenarnya ini? Apa yang mau dijual sih sebenarnya? Kan nggak semuanya harus diubah. Jadi gini Mbak, prinsipnya adalah ini kan ada continuous improvement. Apa yang sudah baik ya dipertahankan dan diperbaiki kembali untuk bisa lebih baik lagi. Apa yang belum baik ya diubah untuk bisa lebih baik lagi. Karena perubahan itu kan pasti, selalu ada perubahan di setiap sesi kehidupan maupun bangsa dan negara. Ya. Nah ini yang memang akan dilakukan ke depan oleh Anies dan Caimin. Tapi menarik tadi saya mau izin menanggapi Bang Fahri Hamzah, Mbak. Jadi Bang Fahri seperti ada perang di luar, ini rekonsiliasi, seolah-olah bangsa kita sedang perang besar. Kenapa kok kita malah menjual ketakutan gitu loh. Padahal nggak ada hal itu. Kenapa sok-sok menjadi alasan bahwa ini ada perang dan ini harus ada rekonsiliasi. Yang ada malah bukan rekonsiliasi, malah menciptakan perang baru terhadap kubu yang lainnya. Jadi jangan kita menjual ketakutan untuk kepentingan diri sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, Yang kedua tentang anak muda. Bicara anak muda, teman-teman di sini kita lihat sendiri. Siapa yang calon yang paling mempercayai anak muda? Hanya Amin yang mempercayakan panggung ini untuk anak muda, diberikan kepercayaannya untuk bisa menyampaikan aspirasi anak muda itu sendiri gitu. Dan mengapa kita harus memilih Amin? Itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman. Tadi disampaikan juga bahwa ya anak presiden, saya belum izin bicaranya anak presiden, Mbak. Karena memang kan Mas Wapres itu kan anaknya presiden. Anak presiden ini memang Cawapres. Mas Cawapres. Iya, Mas anaknya presiden. Ya. Boleh dong? Bener nggak? Mas anaknya presiden boleh dong? Bener nggak? Ya, bener kan? Iya bener. Ya. Mas anaknya presiden. Nah, Mas anaknya presiden ini didilai katanya mewakili generasinya, mewakili anak muda. Kita itu muda bukan suatu hal yang bisa dijual-jual seperti itu. Kita juga harus punya kompetensi. Kalau sekedar muda, giring Niji aja jadi wakil presiden di situ. Dia juga muda toh. Tunggu. Maksudnya ini Gibran tidak punya kompetensi menurut Anda? Secara pengalaman 2 tahun jadi wali kota, Mbak. Apakah itu cukup? Apakah itu bisa dijual untuk bisa memimpin jutaan rakyat Indonesia? Dan yang ketiga, saya mau sampaikan lagi. Kita tidak boleh melanjutkan budaya nepotisme di bangsa ini. Dulu 98 senior-senior kita, teman-teman mahasiswa semua di sini. Tunggu, budaya nepotismenya di mana? Ini kan dipilih oleh rakyat. Pemilihan nanti akan dipilih oleh masyarakat loh, bukan ditunjuk. Yang menyodorkan pilihan siapa? Jadi 98 senior-senior kita berdarah-darah menggulung nepotisme di republik ini. Tapi hari ini kita tunjukkan lagi hal itu diulang kembali. Apakah kita tinggal diam teman-teman? Enggak boleh. Kita harus lakukan perubahan. Perubahannya dilakukan melalui pilihan 14 Februari. Kita pilih untuk melakukan perubahan itu sendiri. Setiap orang yang melakukan berdarah-darah untuk melakukan kemajuan, ini kok maju pakai hubungan darah, kan nggak baik seperti ini gitu. Oke, Bung Fahri boleh ditanggapi dulu ini. Yang pertama rekonsiliasi, jangan menjual ketakutan. Yang kedua tahun 2018 kami bertemu dengan Pak Jokowi, menyampaikan gagasan baru tentang politik itu sebelum kami membuat Partai Gelora. Lalu kami mengatakan di situ, ya setelah itu tahun 2019
kami ketemu lagi setelah Pilpres selesai dan mengatakan, Pak, di depan akan ada krisis besar. Waktu itu belum ada cerita, tapi kita punya feeling, kebetulan ketua umum saya Pak Anies Mata adalah seorang ahli geopolitik ya. Dia bilang nggak, pergerakan dunia seperti ini sedang begini-begini, dan kita ceritakan bahwa akan ada perang di Eropa, dan akhirnya justru COVID yang datang duluan ya. Yang sebagian orang mengatakan perang biologis. Kalau kita tidak percaya bahwa COVID itu betul-betul mengancam kehidupan kita di dalam negeri, ya berarti kita nggak ngikutin prosesnya. Dan apa yang terjadi, 2019 kami menyarankan adanya rekonsiliasi, alhamdulillah itu menyelamatkan bangsa kita. Bayangkan kalau pada waktu itu pemimpin terlalu banyak berdebat dan bersengketa, tentu kita tidak akan cepat menyelamatkan nyawa manusia yang begitu banyak. Setelah itu muncullah perang Rusia-Ukraina, yang ditakutkan memotong jalur distribusi pangan ke seluruh dunia, karena dua negara itu adalah produsen khususnya gandum gitu, dan juga mereka memproduksi energi yang banyak karena itu negara memproduksi minyak dan gas. Nah sekarang ini ada perang lagi di Palestina dan Israel. Itu daerah-daerah minyak, daerah gas. Itu ada Selat Hormuz di situ, tempat transportasi gas yang ada ke seluruh dunia. Jadi kita nggak boleh konyol mengatakan bahwa ini nggak akan berpengaruh kepada kita. Pasti dia berpengaruh kepada kita. Karena itulah kita memerlukan kembali rekonsiliasi, menyatukan bangsa kita karena kita ingin tegak berhadapan dengan masalah yang ada di depan. Nah konteksnya mungkin tadi apakah kondisi kita sedang berantem? Enggak kan? Ini sebentar lagi ada krisis di ketegangan antara China dengan Taiwan. Kita tahu itu Taiwan tuh karena larinya Kuomintang ke situ dulu, jadi dia dianggap sebagai proksinya Barat. Kalau ketegangan Barat ini seperti yang terjadi juga di Rusia Ukraina, di Israel Palestina, kalau tegang ini di Taiwan sini itu bisa cepat sekali turun ke kita. Jadi efek-efek geopolitik itu harus kita sadari. Jangan lupa kita ini bahkan merdeka dulu karena ada peristiwa geopolitik perang Pasifik. Ketika bom atom dijatuhkan oleh sekutu Hiroshima Nagasaki, itulah yang menyebabkan kita mudah memproklamirkan diri karena musuh lagi lemah. Itu adalah peristiwa yang tidak bisa kita lupakan. Bung Fahri, satu lagi boleh ditanggapi masalah kompetensi. Gibran baru sebentar jadi wali kota. Saya kira anak muda tidak boleh meragukan diri. Ya, anak-anak muda seperti Gibran itu yang memulai karirnya sebagai pengusaha lokal dan menjadi ketua asosiasi, bahkan dia punya usaha catering dan sebagainya pada saat orang tuanya menjadi wali kota, dan itu pilihan kan. Setelah itu dia memilih masuk ke jalur politik dan dia tunjukkan dia bisa memimpin kotanya. Saya kira generasi muda sekarang ini menyimpan tenaga sejarah yang kuat sekali, yang meledak, yang akan membawa kemajuan bangsa Indonesia ini ke depan. Kita nggak boleh ragukan itu. Tidak boleh ragukan anak muda katanya gitu. Sekarang Bung Ciko menanggapi. Tadi Pak Mahfud dengan jelas kita akan perbaiki penegakan hukum di negeri ini. Tadi Bung Effendi juga udah singgung loh. Kan sekarang Menko Polhukamnya Pak Mahfud. Artinya Pak Mahfud juga mengakui dong bahwa penegakan hukum di bawah kepemimpinannya di Menko Polhukam nggak bagus saat ini. Tapi gini ya, kita semua tahu coordinating minister. Jadi dia bukan minister yang membawahi satu departemen, ya kan? Dia ada institusi-institusi lain di bawahnya, dia mengkoordinasikan itu, termasuk kepolisian. Dia bukan Kapolri, ya, dia bukan Panglima TNI. Betul, artinya diakui bahwa di bawah sekarang ini penegakan hukum nggak bagus. Kita jujur aja kalau kita baca koran, apa yang terjadi di kepolisian, ya kan? Banyak sekali kasus, jenderal-jenderal berbuat hal-hal yang di luar nalar kita, ya kan? Kejadian-kejadian itu sering terjadi. Setiap harinya selalu ada kasus. Di kejaksaan misalnya, ya kan, ada kasus korupsi, sogok menyogok dan lain-lain. Ini semua hanya bisa diselesaikan oleh puncak dari kepemimpinan itu. Jadi sebagai Menko Polhukam dia tidak bisa menyelesaikan dia bisa itu ya? Case per case, seperti yang dibilang oleh Bung Effendi tadi. Nah, tapi kita harus lihat keberpihakan dia kepada orang kecil, masyarakat yang terpinggirkan. Itu terbukti dari perilaku dia ketika membantu kasus-kasus yang sebenarnya ece-ece lah dianggap kalau itu. Ya, ada Ibu Nur Hayati sebagai orang yang whistleblower. Ya, ada kasus anak SMP yang membela ibunya melawan satu perusahaan dari China, investor yang merusak sumur keluarganya. Itu dia bela. Jadi hal-hal yang tapi kan dia tidak bisa membela 100 kasus kalau dia bukan. Tapi tadi saya menarik yang dikatakan Bung Effendi bahwa dan Bung Fahri, posisi wakil presiden itu posisi yang dianggap
tidak berfungsi kalau tidak difungsikan oleh presiden. Ya. Nah, tapi seorang Mahfud MD itu akan mubazir bila presiden yang menjadi presidennya dia tidak memfungsikan dia. Dengan pengalaman yang segitu banyak di bidang hukum, ya kan, nggak bisa terelakkan lagi, presiden akan membutuhkan masukan dari dia. Nah, kedekatan Pak Mahfud sebagai wakil presiden nantinya saya yakin akan seperti kedekatan Mensesnek, Mensekap dengan presiden. Dan ya, the vice presidency itu a heartbeat away from the president, ya kan? Baik. Nah, ini juga menarik nih. Saya ingin juga melibatkan anak-anak muda, teman-teman kita, Bang Effendi. Tapi nanti kita harus jeda dulu sejenak. Dua sisi akan kembali usai jeda. Sesaat lagi.